Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin ide jualan yang insya Allah akan menambah penghasilan teman-teman semua. Cara bikinnya gampang banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan makaroni. Ini makaroni pasta, aku pakai 300 gram. Lalu tambahkan dengan 1 liter air. Nah, untuk takaran airnya ini tidak selalu sama, disesuaikan saja dengan banyaknya makaroni yang akan kita masak. Intinya, makaroninya ini harus terendam air semua ya, teman-teman. Tambahkan 1-2 sendok makan minyak sayur. Ini fungsinya supaya nanti makaroninya tidak saring lengket. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan ini akan kita masak sampai makaroninya mengembang kurang lebih sekitar 5-7 menit, disesuaikan saja dengan panas kompornya masing-masing. Nah, boleh sesekali diaduk supaya nanti tingkat kemeratangannya bisa merata. Untuk merebus makaroni yang kita pakai untuk makaroni skotel ini tidak perlu lama-lama, jangan sampai lembek ya teman-teman, kurang lebih dia sampai mengembang seperti ini aja. Nah, ini 7 menit sudah direbus, hasilnya sudah matang. Sekarang kita angkat lalu tiriskan. Selanjutnya kita siapkan bawang bombay, pakai setengah siung aja ya teman-teman, kemudian dipotong kasar seperti ini. Atau dicincang halus juga boleh. Kemudian aku ada 3 buah sosis ayam. Selain sosis, teman-teman juga boleh pakai smoke beef, pakai daging cincang, atau disesuaikan aja dengan yang teman-teman punya di rumah. Kemudian sosisnya ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Dan di sini aku juga sudah siapkan 2 butir telur berukuran sedang. Ini akan kita pecahkan dulu dua-duanya. Kemudian akan kita kocok lepas seperti ini. Kalau sudah, telurnya boleh kita sisihkan dulu ya. Nah, masuk ke tahap selanjutnya. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Masak dengan menggunakan api sedang, lalu selanjutnya masukkan bawang bombay yang tadi sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Tumis sampai bawang bombaynya layu dan tercium bau harum. Selanjutnya kita masukkan 2,5 sendok tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Kita masak lagi sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita aduk seperti ini, lalu kita akan tambahkan bahan cairnya. Di sini aku pakai susu full cream sebanyak 300 ml. Masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini ya teman-teman, supaya nanti bisa cepat larut tadi tepung terigunya. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja, supaya nanti bagian bawahnya tidak mudah hangus. Oke, sekarang kita akan masukkan seasoningnya. Ada kaldu bubuk sebanyak kurang lebih setengah sendok teh, kemudian garam setengah sendok teh, dan juga lada bubuk, aku pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan keju parut sebanyak 50 gram. Di sini aku pakai keju cheddar. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, diaduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur, apinya boleh kita matikan ya teman-teman, supaya nanti si krimnya ini bisa agak hangat. Kalau sudah, kemudian kita akan masukkan makaroni yang tadi sudah kita rebus, tambahkan dengan potongan sosis. Kemudian bahan-bahan ini akan kita aduk sampai semua bagian dari makaroni dan sosisnya diselimuti oleh krim yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya dulu. Kalau misalnya kurang gurih atau kurang asin, bisa ditambahin seasoningnya. Kalau rasanya sudah pas dan sudah tercampur rata semua, selanjutnya kita masukkan 2 butir telur yang tadinya sudah kita kocok lepas. Ingat, ini kompornya sudah dalam keadaan mati ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita aduk lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur rata dan juga sudah menyatu. Pada tahap ini teman-teman masih bisa mencicipinya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kurang asin, kurang gurih, atau ada yang perlu diperbaiki, tinggal ditambah aja.
Oke, sekarang kita siapkan dulu cetakannya. Nah, aku pakai cetakan aluminium foil yang kurang lebih panjangnya 1 jariku seperti ini. Nanti disesuaikan aja ya dengan yang teman-teman butuhkan. Oke, nah sekarang susun aluminium foilnya di atas loyang, kemudian masukkan secukupnya makaroni skutel yang tadi sudah kita buat. Nah, kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur atau disesuaikan dengan yang teman-teman pengen aja. Setelah 1 loyang terpenuhi semua, kemudian selanjutnya kita akan beri topping. Untuk toppingnya aku pakai 4 bahan ini, ada keju cheddar, keju quick melt, lalu ada saus bolognese dan juga oregano. Dan teman-teman juga bisa menambahkan saus tomat ya teman-teman. Untuk lapisan pertama, aku pakai saus bolognese. Nah, saus bolognese ini kalau mau lebih hemat bisa dimix menggunakan saus tomat atau disesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Nah, untuk 1 cup ini aku pakai sekitar 1,5 sendok teh saus ya teman-teman. Kemudian kita ratain deh. Oke, ini semuanya sudah dibaluri dengan sausnya. Kemudian aku akan taburkan keju. Nah, ini kejunya sudah aku campur. Jadi ada keju cheddar dan juga keju quick melt. Atau teman-teman kalau mau lebih enak bisa pakai keju mozzarella ya teman-teman. Terakhir, aku akan tambahkan dengan oregano leaves, atau teman-teman kalau nggak punya ini boleh di skip, tapi kalau punya silahkan pakai karena rasanya dan juga aromanya jadi makin mantap. Taburkan secukupnya aja, kemudian kalau sudah, selanjutnya ini akan kita panggang. Nah, sebelumnya tadi aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10-15 menit menggunakan api sedang. 1 loyang ini aku akan letakkan di rak yang atas. Ini maaf banget ya, agak gelap karena kebetulan lampu di dapur tuh lagi mati dan aku males untuk bawa ring light ke dapur, jadi maaf banget ala kadarnya. Letakkan loyangnya di rak atas selama 20 menit, kemudian nanti 20 menit akan kita pindahkan ke rak yang bagian bawah selama 15 menit. Jadi total waktu pemanggangan adalah sekitar 35 menit menggunakan api sedang, cenderung kecil. Aku pakai sekitar 160-170 derajat, disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya makaroni skutelnya sudah jadi. Untuk 1 resep ini aku mendapatkan hasil 21 cup. Dan untuk 1 cupnya aku tidak letakkan keju sesuai request anakku. Jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya teman-teman nggak pakai keju ya. Dan kalau yang ini adalah tampilan finalnya. Jadi warnanya cantik banget dan di sini 1 cup aku isi full ya teman-teman. Lihat deh perpaduan warnanya. Jadi daun oreganonya, kemudian ada keju quick melt dan juga keju cheddar dan ada taburan dari saus bolognese-nya. Karena tadi pemanggangannya pas, jadi bagian dalamnya lihat deh seperti ini. Makaroninya masih lembut, matang secara sempurna, tidak kering bagian bawahnya. Dan rasanya Masya Allah, ini enak banget loh teman-teman. Jadi tidak enak sama sekali karena takaran susu dan takaran telurnya ini pas. Untuk penyajiannya sepertinya lebih enak kalau kita tambahkan dengan saus sambal karena rasanya jadi makin mantap. Tuh lihat deh, makan sepotong aja nggak cukup, jadi pengen lagi dan lagi karena rasanya ternyata memang enak. Nah, buat teman-teman yang menjadikan ini sebagai ide jualan, untuk bagian atasnya boleh pakai mika yang kecil seperti ini, kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian letakkan 1 potong mikanya di bagian atas dari aluminium foilnya, kemudian bagian pinggirnya kita tutup dengan menggunakan selotip seperti ini. Untuk mengunci bagian atasnya supaya tidak mudah lepas, jangan lupa untuk menambahkan stiker thank you di bagian atasnya supaya nanti menambah nilai jual dan juga mempercantik hasil akhirnya. Udah deh, jadi gampangan ya teman-teman, cantik banget hasilnya, cocok banget untuk ide jualan, untuk isian snack box atau untuk ide-ide yang lainnya. Karena selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak, wajib banget dicoba. Pasti bikin ketagihan deh. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.